Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Dani Bakara dari kelas 10 izin Bu untuk wawancara Ibu untuk tugas tes biografi bahasa Indonesia. Terima kasih juga atas kesediaan Ibu terkait waktunya ya. Izinkan sebelumnya Bu, sebelum lebih dalam lagi, tentunya saya memilih Ibu karena menurut saya itu Ibu adalah sosok yang menginspirasi lah bagi saya gitu. Nggak ngajar gitu. Iya nggak apa-apa, tapi saya itu sendiri kan di KIR juga kan sering ketemu Ibu, iya gitu. Mungkin sebelum wawancara izin kamu saya supaya mengetahui Bu nama lengkap Ibu, kemudian mungkin mata pelajaran Ibu dan tempat tanggal lahir dan sebagainya. Terima kasih untuk kepercayaan pada saya yang baik. Dari lahir saya diberi nama Yustiwati ibu saya yang artinya wanita mandiri. Urusannya lebih itu saya dari Lamongan tanggal 18 Agustus 1990. Kalau Ibu sendiri kan sebagai seorang pendidik yang tadi mengambil mata pelajaran matematika, juga sekaligus sebagai pembina ekskul KIR gitu ya. Tentu peran yang Ibu jalani ini kan tidak mudah juga Bu ya. Nah, jika berkenan mungkin Ibu dapat berbagi sedikit pengalaman Bu bagaimana bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini Bu secara bersama gitu. Saya awal dari tahun 2010 ya Mas ya. Tahun 2010 masih sedikit guru yang mengambil S2 magister. Kebetulan saya menempuh S2 antara sekitar tahun oleh wakaf kurikulum saya ditunjuk untuk jadi pembina. Ya pertama kali jadi pembina tahun 2010. Beberapa hari setelah itu langsung maju lomba. Alhamdulillah juara, dapat uang 1 juta. Ya, saya sendiri kurang tahu kenapa beliau menunjuk saya. Mungkin background saya dari S2 itu mungkin karena ada yang tesis ya, jadi penelitian seperti itu. Dan saya sendiri menganalisis sesuatu ya. Jadi meskipun background saya matematika, sebenarnya saya cenderung lebih suka sejarah. Iya, sejarah misalnya penemuan itu saya lebih muda dan lebih insya Allah lebih menguasai. Iya, seperti itu. Hanya saja karena saya memang matematikanya kurang mampu, akhirnya saya mengambil jurusan matematika supaya semua saya itu bisa. Oh gitu. Jadi dari ceritanya Bu Yus ini saya itu sangat tertarik juga ini Bu untuk mengenal lagi lebih dalam, utama dari perjalanan hidupnya Bu Yus. Bu mungkin jika berkenan bisa diceritakan Bu dari latar belakang kehidupan Bu Yus sejak kecil mungkin. Kami keluarga besar Mas ya. Saya itu 6 bersaudara. Saya anak nomor 2. Kebetulan waktu umur 5 tahun bapak saya itu masih kuliah di APBN Semarang, sehingga umur 5 tahun saya ikut bapak ke Semarang. Ya, itulah mengapa saya kadang logatnya kayak orang sana, karena ketemunya di sana ya, daripada logat orang Kediri ini seperti itu. Kemudian setahun kemudian saya pulang lagi ke sini untuk sekolah di TK kelas 1 dan kelas 2 saya di SD lengkap 1. Kelas 3 nya saya ke sesi. Ya, tapi di kelas SD itu saya lanjut lagi ke sini sampai di SD saya lulusan SD lengkap 1 dan lanjutkan di SMP Negeri 1 Kediri. Iya. Nah, di SD dan di SMP itu saya banyak prestasi, terutama untuk juara kelas. Alhamdulillah terlihat satu terus. Dari pengalaman berprestasi itu akhirnya menimbulkan keputusan SMA saya berjanji saya tidak mau juara lagi. Saya mau jadi siswa yang biasa saja, lebih enjoy seperti itu. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Jadi di SMA saya akan jadi siswa biasa. Iya, tapi saya punya keterampilan lain yaitu merangkai bunga. Sehingga ketika saya ikut lomba, saya dapat juara. Dan barangkali itu saya dulu suka melukis. Gitu banyak yang saya kuasai untuk kesenian.
dan lulus SMA saya melanjutkan di IKIP Muhammadiyah Pasuruan, kemudian beralih nama Universitas Muhammadiyah. Saya lulus di sana dan selama 3 bulan setelah wisuda saya kemudian daftar CPNS, ternyata langsung diterima. Dan sekali daftar langsung diterima, mengajar 5 tahun selama di sini. 2000 kan saya mulai di sini 2005 saya melanjutkan di sini. Jadi saya ijazahnya gelarnya MBG, Magister Pendidikan. Jadi lulus tes CPNS itu tahun berapa itu? PNS 1999. Iya. Penempatannya tahun 2000 di sini. Baik, dari cerita itu tadi, apakah ada sosok yang sangat menginspirasi Bu Yu sendiri dalam dunia pendidikan itu, Bu? Ada satu sosok yang sangat menginspirasi saya, itu namanya Ibu Hyun Elizabeth Hyun Luhita. Namanya keren nih, Elizabeth Hyun Luhita, biasa dipanggil Bu Lisa. Beliau guru matematika, orangnya lembut sekali ya. Jadi kalau mengajar kami itu nggak pernah marah ya. Itu kalau ngajar lembut, tapi tiba-tiba ngajar itu udah jauh. Iya, lembut tapi cepat dan tegas. Sehingga dari kami banyak yang apa namanya, istilahnya kayak anak sekarang itu menyepelekan gitu. Sama sekali nggak ada. Dari sosok beliau saya terinspirasi. Kalau saya jadi guru matematika, saya ingin apa namanya, lembut dengan siswa, jadi siswa itu merasa nyaman ketika saya ajar, seperti saya diajar oleh Bu Lisa. Mungkin tentunya ketika saat ini Bu dalam dunia pendidikan ini kan juga teknologi semakin berkembang. Juga apakah Ibu ini memanfaatkan teknologi yang ada tersebut dalam mengajar atau mungkin dalam beberapa penelitian KIR dan lain sebagainya, Bu? Kita tidak bisa lepas dari teknologi ya. Pasti ada yang saya manfaatkan ya. Meskipun itu boleh dibilang masih minim karena saya kaitkan dengan kondisi siswa, kemudian kondisi sinyal juga ya. Kadang waktu juga untuk membuat berbagai macam aplikasi untuk pembelajaran itu membutuhkan banyak waktu. Sementara kita tahu sendiri ya, pulangnya sampai sore sampai mengatakan tidak ada waktu untuk istirahat seperti itu. Kita benar-benar membutuhkan waktu yang ekstra kalau misalnya kita memperhatikannya ini baik ya. Saya seringnya kontekstual mas, artinya langsung memberikan contoh itu langsung dalam kehidupan nyata ya, dan mengembalikan kondisi itu kepada siswa. Sehingga siswa itu seolah-olah merasakan, benar nggak Mbak? Merasakan nggak kalau saya ngajar gitu? Manfaat matematika itu terasa di kehidupan, terasa di sambungin sama kehidupan saya. Jadi langsung saya berikan contoh, ini loh manfaatnya di kehidupan nyata itu ini. Jadi dalam sebagai seorang pendidik sendiri, tentu Ibu ini telah mengajar banyak siswa yang dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Kemudian apakah ada pengalaman mengajar yang paling berkesan, Bu? Ada, untuk kalau berkesan itu tentu ada, dan bahkan tiap tahun selalu ada. Ya, tapi paling berkesan itu lama mas, sudah lama sekali. Sehingga dari pengalaman mengajar itu hingga sekarang itu kami menjalin silaturahmi itu tidak putus, jadi sama, masih seperti keluarga. Iya, jadi kami dulu, saya dan 5-7 murid, jadi 5 cowok 2 cewek itu sering berpergian bareng. Iya, di luar sekolah. Iya, sampai sekarang kalau misalnya lebaran pada datang ngumpul seperti itu. Iya, saling berkomunikasi seperti itu. Ya, itu sering ngumpul itu, dan saya mengikuti perkembangan pembelajaran mereka sampai dengan ibadah mereka. Ya, tadinya sholatnya kurang dari 5 waktu, jadi alhamdulillah jadi penuh karena didampingi. Iya, kalau dulu kan sekolahnya pulang setengah 2. Iya, jadi sampai itu masih ada waktu untuk kumpul bareng, belajar bareng. Itu sangat berkesan sekali karena itu kalau nggak salah tahun 2003 sampai sekarang berarti 22 tahun kami sudah seperti keluarga, betul-betul seperti keluarga. Ketika sakit
ya ditungguin oh jadi dianggap seperti keluarga. Berarti tadi anak yang masih dekat itu sekarang sudah Sudah berkeluarga berkeluarga juga. semua, Oh. tapi ada yang belum karena memang itu takdir ya Oh, mas, iya. takdir seperti itu. Tidak bisa kita paksakan. Kemudian Bu, kita beralih ke KIR. Jadi kan apakah ada Bu proyek unggulan yang pernah dikerjakan di KIR Semandung ini Bu? Untuk proyek unggulan sebenarnya dulu banyak mas, karena selama menjadi pembina KIR tahun 2010 tadi ya, awal itu 2011 2012 kita dapat dapat dana dari pemerintah itu 40 juta setiap tahunnya, 40 juta. Jadi selama 3 tahun itu kita dapat dana 120 juta untuk penelitian. Nah itu benar-benar pure saya berikan banyak ke siswa. Itu proyek-proyeknya bagus mas, bagus karena memang ada dananya bisa anak-anak langsung terjun membuat sesuai dengan proposal mereka, kemudian ada pelaporannya, ada videonya lengkap ya, termasuk salah satunya adalah analisis tentang pengantin tebu lagi. Iya, dan di situ memang benar-benar ada hal yang horor. Iya betul-betul ada hal yang horor. Iya, jadi tidak hanya semacam kayak percaya, tetapi memang betul-betul terjadi. Ya, di pengantin tebu itu luar biasa. Ya, sampai kami membuat replikanya ya pengantin tebu untuk kami ini saat oleh siswa itu ditunjukkan. Jadi kalau dulu mas ada namanya bulan inovasi siswa ya, bulan inovasi siswa di Semarang setiap tahun ada, dan SMA Kediri selalu ditunjuk untuk mewakili. Jadi kami nanti di sana selama 5 hari menampilkan pameran-pameran hasil penelitian. Jadi selain sebagai pembina KIR, Ibu juga sebagai guru matematika tadi, apakah Ibu pernah membimbing siswanya dalam penelitian yang juga berkaitan dengan bidang matematika ini Bu? Pertanyaan yang luar biasa ya. Ada mas, namanya Rancang Bangun Candi Borobudur. Ya, Rancang Bangun dari Candi Borobudur dilihat dari pelajaran matematika, ternyata dari stupa-stupanya itu membentuk barisan matematika. Iya, itu siswa teliti, kemudian juga undakan-undakan banyaknya candi di sana dan sebagainya, itu ternyata membentuk satu formasi dari matematika. Iya, tentunya kami ingin lebih jauh lagi, yaitu bagaimana penyaluran konsumsi semen dan sebagainya, tetapi terlalu jauh, terlalu rumit untuk kami. Akhirnya kami ajak siswa tersebut hanya mengambil kalau tidak salah itu judulnya ini ya, Arkeometika. Iya, Arkeometika Rancang Bangun Candi Borobudur. Artinya dari arkeologi dan matematika, ilmu baru arkeometika ya, dari Rancang Bangun Candi Borobudur. Baik Bu, terus kemudian bagaimana sih Bu cara Ibu membimbing siswa-siswanya untuk menemukan ide penelitian yang menarik dan juga tentunya bermanfaat? Biasanya saya berikan contoh yang sederhana, kemudian biar siswa itu mengembangkan sendiri, dan itu harus memberikan pemahaman yang tepat kepada siswa, karena kan di sekitar kita kan ada banyak masalah yang bisa diteliti atau bisa dianalisis ya. Jadi biasanya saya hanya memberikan kata kunci yang ada di sekitar kalian tetapi bermanfaat dan sedang dibutuhkan. Ya, dengan kata kunci itu kan cakupannya jadi lebih kecil, skupnya jadi lebih kecil. Ya. Oh ya, sedang dibutuhkan misalnya bagaimana cara mengatasi siswa tidak bermain game ketika pelajaran ya gitu. Kemudian Bu, apakah ada sih Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam membimbing ini Bu? Mungkin kalau tantangannya itu ada mas, terutama saat tulis menulis. Gitu. Jadi siswa itu meskipun sekolah dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun ditambah dengan SMA, tetapi tata cara menulisnya itu masih banyak yang
belum sesuai. Artinya nama itu kan Iya. harusnya hurufnya besar So, di iya, awal, kadang itu masih kecil. Terus nama kota, pokoknya nama yang serba nama itu masih kecil. Kemudian judul juga masih kecil. Kemudian ketika menuliskan judul yang harusnya setiap kata itu besar, kemudian kata hubungan kecil itu juga belum paham. Penggunaan tanda baca juga belum. Iya. Terus kemudian cara pemberian halaman dan sebagainya juga tidak belum paham. Nah, terutama untuk latar belakang itu biasanya itu bingung, tahu judulnya tetapi tidak tahu latar belakang, padahal judul diangkat dari latar belakang. Itu iya. Untuk Kir Semandung ini apakah ada juga kerjasama Bu dengan sekolah lain atau universitas, lembaga penelitian atau instansi lain yang berkaitan dengan penelitian? Untuk yang terakhir saya bimbing belum ada, tetapi biasanya kerjasama dengan ini ada misalnya kayak konservasi air ya. Contoh konservasi air itu biasanya kita bekerja sama dengan ini yang PDAM Pekalongan. Iya, untuk melakukan cek lab apa namanya pandangan air itu apa saja yang berbahaya untuk konsumsi atau apa. Dan terakhir kami cek lab hasilnya dari kan di daerah saya ada semacam belik ya. Belik itu biasanya oleh orang akhirnya langsung diminum. Ya, iya. Kami ingin tahu apakah itu bagus dikonsumsi oleh masyarakat itu, oleh siswa itu ya. Kemudian didesimasikan juga oleh masyarakat di masyarakat itu. Dan ternyata di situ ada salah satu kandungan yang air itu kurang bagus untuk gigi. Iya. Jadi kalau misalnya pemakaiannya tidak sesuai, gigi itu akan berubah. Itu dari kandungan air hasil cek gitu. Baik, kalau untuk sejauh ini sendiri Kir Semandung ini mungkin sudah banyak menorehkan prestasi juga Bu ya. Yang Ibu ingat sendiri untuk prestasi yang paling tinggi lah dengan itu pernah juara 2 tingkat provinsi untuk cagar budaya. Iya. Itu siswanya itu tahun 2011-an, insya Allah kalau nggak salah 2011 itu dapat juga dapat hadiah sertifikat. Kemudian anak itu mengembangkan KIR penelitiannya di perguruan tinggi dan dia dibawa ke ini. Jadi penelitian itu dia menjadi wakil mahasiswa untuk luar negeri dalam penelitian. Sebagai seorang guru juga dan juga sebagai pembina KIR, itu Bu Yus ini memiliki harapan besar juga tentunya bagi pendidikan baik di sekolah ini maupun secara umumnya. Mungkin tidak berkenan boleh saya untuk mengetahui Bu harapan Ibu baik untuk Kir Semandung sendiri dan juga untuk pendidikan matematika ini ke depannya. Harapan saya, olehlah prestasi sebanyak mungkin, jangan takut melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itu bisa jadi akan memunculkan ilmu baru. Ya, jadi mungkin dianggap salah, tetapi ternyata kita selidiki ternyata akan memunculkan ilmu-ilmu baru yang belum diselidiki sebelumnya. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan selama kesalahan itu tidak fatal, artinya tidak merenggut nyawa. Itu ya, selalu berprestasi, raihlah prestasi untuk prestise. Untuk prestise. Ya. Jadi dengan prestasi itu nama baik kita, prestis kita itu akan harum. Kalau nama baik kita itu harum, keluarga juga akan terangkat. Sampai benar ternyata. Terakhir Bu, adakah pesan yang akan atau nasihat yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada siswa-siswa agar semakin semangat belajar dan juga berinovasi? Untuk berinovasi atau belajar itu usahakan satu hari membaca meskipun hanya 5 menit. Dari 5 menit akan menjadi 15 menit, dari 15 menit nanti akan menjadi 1 jam akan menjadi berjam-jam. Dan ilmu adalah jendela dunia. Dari mana asalnya? Dari membaca. Dengan membaca itu kita akan
terlihat wawasan kita itu luas. Meskipun kita hanya di Sumandung, kita tidak kemana-mana, tapi kita tahu di mana-mana, kita tahu apa-apa. Ya. Ya. Jadi tanamkan hobi membaca. Baik, terima kasih banyak Bu Yus atas waktunya, kesediaannya juga untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan, gitu kan. Mungkin dari perbincangan ini juga saya mendapat banyak pelajaran yang berharga Bu. Dan sebagai amin, juga Bu Yus sebagai pembina KIR, saya juga anak KIR yang juga baru ikut ini Bu. Mungkin butuh pengalaman juga, butuh bimbingan juga mungkin Bu. Siap. Ya mungkin itu aja Bu, terima kasih atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Mohon maaf jika ada yang kurang, nanti bisa dilengkapi. Oh, iya. Iya, matur Iya, suwun. makasih. Iya.